very slow, jam 5. Awas. Bawah mentok belok kiri. Wah, mentok belok kiri. The scariest moment in my life. Episode pertama lah Evo 3, kemudian Evo 4. Sekarang gue mau cerita mengenai Evo 8. Tight, very tight, and also yeah, we are having a little bit problem with the engine. It's stuck in 4,000 RPM in the first and second stage, but yeah, we fixed the problem and yeah, we try to catch up now. Tapi honestly, antara Evo 4 sama Evo 8 itu ada Evo 6 di tengah-tengah. Dan Evo 6-nya ada 2 mobil, yaitu satu grup A, satu grup N. Gue nggak bisa cerita banyak, si Evo 6 ini nggak bisa kasih videonya juga karena mobilnya pun juga udah nggak ada. Karena mobil itu berwarga negara Malaysia, jadi mobilnya udah balik ke sana. Karir hidup gue setelah Evo 6 berlanjut dengan Evo 8 dan juga Evo 9. Bentuk mobilnya serupa. Evo 8 pertama kali gue pakai itu di Asia Pacific Rally Championship tahun 2006. Warnanya putih dengan livery merah garis, depannya biru, dan tulisannya Bank BRI. Sampai sekarang Bank BRI nggak pernah bayar sponsor gue, somehow nggak tahu kenapa. Tapi ya udah, life is goes on, move on juga ke event berikutnya. Nah, setelah Evo 8, itu gue berlanjut dengan Evo 9 di Asia Pacific Rally Championship yang berwarna hitam dengan tulisan Prima XP. Nah, di tahun itu, ini tahun 2006, banyak cerita. Karena ceritanya adalah waktu itu mulai dengan Bank BRI, kemudian gue ke Prima XP, habis itu lanjut lagi waktu Asia Pacific di Indonesia dan di Cina, itu gue pakai warnanya gudang garam Surya. 3 itu adalah kombinasi Evo 8 dan juga Evo 9. Nah, mobil Evo 8 Evo 9 dalam 1 tahun berubah warna karena namanya juga lagi berjuang. Pada saat itu nyari sponsor dan dapatnya sponsornya per event. Dan itu adalah mobil yang gue pakai. 2 mobil yang berbeda. Setelah tahun 2006 gue pakai Evo 8 dan Evo 9, gue punya keinginan untuk punya sendiri gitu mobil-mobil ini. Di tahun 2007 dan 2008 gue dikontrak sama tim Subaru. Dan di tahun itu gue pakai Subaru 2007-2008, Subaru Motor Image. Warna mobilnya biru. Banyak eksiden yang terjadi di tahun itu. Ya Allah. To danger, right 3 short on crest, 20 easy crest, left 4. Oh my god. Berada di tim besar di tahun 2007-2008, banyak banget pelajaran yang gue ambil. Banyak sekali. Nah, kemudian tahun 2009 agak-agak galau dikit nih. Ya 2009 gue cuma ikut rally sedikit, melanjutkan perjuangan gue dengan tim yang sebelumnya, tetapi hanya ikut di beberapa event. Di saat yang sama, di tahun 2007 dan 2008, gue tuh sambil nabung untuk beli Evo sendiri. Pada saat itu Evo 8, karena Evo 9 belum terlalu banyak. Jadilah gue punya Evo 8 sendiri yang banyak dipakai sama Rijal dulu sebelum gue. Ya gue pakai 1-2 event lah. Nah, ini adalah mobil yang ini liverynya merah chrome. Merah chrome ini gue pakai di Asia Pacific Rally Championship. Tapi sedikit complicated. Waktu Pacific gue pakai warna merah yang tulisan Pertamina, dan itu adalah rally pertama setelah gue menikah dengan Sisi. Dan ini adalah videonya. Tim gue kasih gue surprise. Gue ada tulisan just married gitu dengan tim yang yang datang tim itu sebetulnya dari Australia dan New Zealand. Surprise banget, dan itu gue akhirnya ikut Australia, New Zealand, New Caledonia, dan gue menang juara 1 di sana. I'm so scared, sayang. Ini gue serius banget sih, sayang. Oh, it's fun. It's really fun. I just love it. It's fun. I like it. Dan itu adalah Evo 9. Balik ke negara Asia, yaitu Indonesia,
Cina dan Malaysia, gue pakai mobil gue sendiri, yaitu Evo 8. Dan ini adalah warnanya yang ada di depan lu semua. Ini adalah warnanya merah dan chrome. Honestly, spesifikasinya nggak seperti mobil yang ada di New Zealand, karena ini juga mobil bikin sendiri. Speknya semuanya bagus, tapi gearboxnya belum dog-box pada saat itu. Cuman it's good, gue akhirnya dapetin podium beberapa kali di event itu. Cerita tentang Evo 8, Evo 9 banyak lah artinya gue, karena ini ada generasi baru dari Lancer Evolution setelah ganti body kan. 123 tuh body yang sama, 456 tuh body yang sama juga. 789 ini adalah satu evolusi besar ketika Mitsubishi keluarin mobil dengan active center diff. Jadi gue banyak belajar gitu ya di generasi Evo 89 ini. Dan ceritanya nggak semulus itu juga. Gue mengalami accident yang sangat besar di tahun 2006. Di Rally Malaysia, Heru, navigator gue bilang, gue inget banget, 700 straight, kemudian 700 straight into dip, jadi into dip, crash dip, jadi crashnya turun ke bawah, habis itu jalan naik langsung belok kanan. Dia bilang 150 belok kanan, tapi dalam kecepatan 700 itu udah mungkin 160-an, 170 kayak lari mobil ya, kencang juga. Pas dia bilang 150, ternyata mungkin ada kesalahan, either gue dengernya salah atau PC salah, ternyata 50, bukan 150. Jadi begitu turun, lihat gue belokan, nggak bisa sempet ngerem, mobilnya nabrak jembatan ke samping, mobilnya muter, nabrak tebing, dan akhirnya kita berhenti. Ya mobilnya dalam keadaan yang cukup hancur dari side impact ya. Yang paling parah adalah bangku gua sama Heru, bangku driver sama navigator, itu dua-duanya ngadep ke pintu kanan. Setelah event itu adalah event di Malaysia. 1 bulan kemudian eventnya ada di Indonesia. Udah mobil harus dibenerin, harus shipping, harus testing, sama ikut event. Mobilnya hancur. You know what? Dalam waktu 1 minggu, tim RFT ada di Malaysia. Karena di sana spare part gampang, kita bisa beli half cut mobil, easy. Makanya industri motorsport Malaysia tuh maju, karena kita bisa beli spare part dengan cepat gitu. Mobilnya dipotong, belah 2. Akhirnya kita beli half cut belakang, kita ganti bodi 100% baru di bagian belakang, dan mobil itu ikut di balapan di Indonesia, di Makassar, dan cukup mendapatkan prestasi yang bagus. Dan semua itu kejadiannya di tahun 2006. Mobil yang sama akhirnya di tahun 2010 buat gue udahan nih. 2010 gue udahan. Karena di tahun 2011 gue dikontrak sama tim Jepang, Cusco. Di tahun 2011 ini gue punya mainan baru karena untuk pertama kalinya gue nyetir Mitsubishi Lancer Evolution 10. Dengan pelajaran Evo 10, gue dapat lagi ilmu baru. Berapa tahun tuh gue pakai Evo 89 tadi? 2006, 2009, 10. Gue pakai 3 tahun dengan mobil yang berbeda-beda. Setelah mobil itu gue pakai untuk Asia Pacific Rally Championship, bisa dibilang sejak tahun 2011 sampai beberapa tahun berikutnya itu jadi mobilnya Rizal. Karena di tahun 2011 gue akhirnya dikontrak dengan tim Cusco. 2012 gue ikut WRC. 2013 gue ikut Rally Amerika, terus 2013 sampai 2017 gue ikut Speed Offroad. Gue nggak ikutan lagi rally, tapi gue nggak bakal lupa, itu adalah satu loncatan yang besar banget dari generasi Evo 1 ke Evo 6. Itu gue bisa bilang itu mobil mechanical, dan sekarang mobil udah menuju ke future teknologi, karena udah ada yang namanya active center diff. Kurang lebih cara kerja dari active center diff itu seperti ini. Kalau kita nyetir mobil 4-wheel, biasanya kan bannya pasti empat-empatnya maju, speednya depan 50%, belakang 50%, atau tergantung lah Visco-nya atau transfer case-nya memerintahkan berapa gitu. Secara mekanikal ya nggak bisa berubah, misalnya 60-40. Dengan adanya active center diff, ini adalah satu sistem yang sangat amat canggih. Jadi dia bisa membaca ban mana yang kelebihan tenaga, ban mana yang spin.
Kalau bannya spin artinya kan mobilnya nggak jalan, nggak sesuai dengan kecepatan dari yang kita maksud, kebanyakan spin. Dan itu akan membagi ke depan dan ke belakang. Itu cara kerja active center diff. Jadi sebagai driver, kita punya mobil yang ada active center diff, kita sangat terbantu. Masuk tikungan lebih cepat, pas ngerem juga braking biasnya dibantu sama center diff lock. Jadi center diffnya begitu ngerem, dia tekan tengahnya di depan sama belakang, cengkeramannya sama. Tapi begitu kita gas kan mobilnya jongkok ke belakang. Begitu jongkok digas kan ban depannya muter kan, spin, nggak ada grip, ban belakangnya ada. Jadi four wheelnya pindah ke belakang, jadi mobilnya ada grip lagi. Terus mobilnya turun, balik lagi 50-50. It's very complicated system, tapi sangat ngebantu. Plus lagi, yang paling hebatnya lagi adalah kita punya problem dari Evo 1 sampai Evo 6, kalau mau balik arah, tarik rem tangan, harus injek kopling. Kalau nggak bisa. Karena kalau kita ditarik, yang berhenti itu center diff tengah, kayak kita nginjek rem kaki. Tetapi dengan adanya active center diff, ketika rem tangan itu ditarik, nyala lampu remnya, dia ada satu sistem yang namanya release bearing. Jadi kayak ada koplingnya di kopel, pas diinjak kopel itu lepas antara depan sama belakang. Canggihnya adalah pas lagi ditarik, mau sambil digas, ban depan tetap muter, ban belakang berhenti. Satu kecanggihan teknologi yang ngebantu industri otomotif, terutama di balap atau rally, dengan ditemukannya active center diff. Dan ini gue pelajarin sekali di Evo 8 dan Evo 9. The refit Suncar could be excused for having his mind elsewhere. This is very special for me. This time I bring my wife. We just got married 2 weeks ago. Singkat cerita, itulah perjalanan hidup gue bersama Evo 8 dan Evo 9. Habis ini, next episode, gue akan cerita Evo 10. Karena Evo 10 ada 2 mobil juga. 3 sebenarnya. Evo 10 yang gue pakai di tim Cusco, Evo 10 yang gue pakai di Rally Amerika, Evo 10 yang gue punya sendiri. Episode seperti apa? Tunggu ya, bentar lagi pasti akan keluar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.